sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Selamat sore adik-adik sekolah minggu. Shalom semuanya, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semoga adik-adik selalu sehat dan tentunya tetap bersukacita. Adik-adik sudah siap beribadah sekolah minggu pada sore hari ini? Nah, semuanya duduk yang manis dan tenang. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, sore hari ini kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah boleh jadi sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami akan memuji-muji Tuhan, biarlah Tuhan bebaskan roh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya semangat, kita angkat pujian yang berkata, Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore teman-teman. Sukacita hari ini memenuhi hatiku. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore teman-teman. Sukacita hari ini memenuhi hatiku. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita harus bisa menjadi teladan, menjadi berkat, terlebih menjadi terang, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, seperti lagu ini berkata, Aku anak terang. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, Tuhan bintang.
masih semangat memuji Tuhan? Nah, semuanya bangkit berdiri. Ya, kita akan bersukacita. Kita angkat lagu pujian ini sambil dengan gerakan melompat ya. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang ya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Kita angkat pujian yang berkata, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Silahkan duduk, makan-makan, minum-minum, kenyang-kenyang. Oke. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan memuji Tuhan? Oke, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru. Namun, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian yang berkata, Mari masuk.
Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara atas hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, memberikan roh hikmat yang daripada Tuhan. Berkati setiap firman yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah setiap anak-anak sekolah yang mendengarkan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi. Biarlah setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu, berakar, bertumbuh, berbuah terus dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Wah, semuanya memuji dengan sukacita. Tentunya puji-pujian kita juga boleh disenangi Tuhan pada saat ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Semua sudah siap? Oke, dan untuk cerita firman Tuhan sore hari ini bercerita tentang mutiara yang tiada taranya. Apa itu? Mutiara yang tiada taranya. Wah, apa itu mutiara? Dan kenapa dikatakan mutiara itu tiada taranya? Pasti kalian penasaran ya? Nah, oke. Jangan ada yang bermain. Tetap duduk diam, dengar. Dan jangan ada yang mengganggu temannya. Tetap fokus untuk mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Sudah siap semua? Mari kita saksikan bersama. Cerita firman Tuhan kita sore hari ini adalah mutiara yang tidak ada taranya, atau mutiara yang tiada taranya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pernah lihat mutiara? Atau pernah ada yang pegang mutiara? Wah, luar biasa sekali. Kalau belum pernah lihat, seperti ini dia, gambar mutiara. Iya, jadi sudah lihat kan? Bentuknya indah, bagus, dan sangat cantik sekali. Iya, oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada saat ini tentang mutiara yang tiada taranya. Nah, suatu hari Anto menyelam. Kemudian ketika dia sedang asik menyelam, dia memilih beberapa tiram-tiram, kemudian dia ambil dan dia masukkan ke saku celananya. Dan setelah itu Anto muncul ke dermaga lagi. Ya, ketika dia muncul, dia bertemu dengan sahabatnya, seorang teman yang akrab, yang teman baik oleh Anto. Dia adalah seorang pendeta. Kemudian sahut temannya itu, "Hei penyelam yang baik, Anto namanya. Apa yang kutemukan?" Itu kata pendeta tadi. Kemudian apa sahut daripada Anto? "Lihat, aku menemukan sesuatu yang bagus sekali." "Iya, coba kau lihat tiram-tiram ini. Dan coba bantu aku untuk membukanya. Ada yang bagus sekali di dalam tiram-tiram ini." Iya, pendeta itu membantu Anto untuk membuka tiram-tiramnya. Kemudian ketika dia membuka salah satu tiram, dia menemukan apa adik-adik? Menemukan mutiara di dalamnya. Iya, seperti apa tadi bentuknya? Seperti yang tadi kan? Iya, indah sekali bentuknya. Kemudian pendeta itu berkata kepada Anto, "Iya, mutiara ini indah sekali." Iya. "Wah, ini sangat indah dan sangat menakjubkan. Dan ini sangat luar biasa." Itu kata pendeta itu. Tetapi Anto menjawabnya, "Biasa saja, lumayan lah." Iya, rupanya Anto sudah terbiasa untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Iya, kemudian saat lagi daripada pendeta itu, "Anto, aku mempunyai sesuatu yang lebih indah dari mutiara ini. Iya, dia adalah yang sempurna. Ketika kau memilikinya, dia lebih indah daripada ini. Dia adalah hidup yang kekal untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ya, ketika pendeta itu atau sahabat daripada Anto menanyakan itu, kemudian apa jawab Anto?
Aku tidak tertarik dengan agamamu. Aku tidak tertarik dengan yang indah yang lebih daripada ini. Aku sudah pernah mendengarkannya. Iya, kemudian saat pendeta lagi tuh, wah Anto, sudah lama aku berdoa kepada Tuhan supaya engkau juga boleh menerima anugerah keselamatan itu dan surga menjadi bagianmu. Iya, dengan caramu engkau mengumpulkan segala sesuatu. Iya, itu belum cukup, tetapi engkau harus percaya kepada Tuhan. Iya, mereka bercerita adik-adik sambil menuju ke kota. Jadi sambil pendeta ini atau sahabat Anto ini, iya, bercerita kepada Anto tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, Anto pun dengan serius untuk mendengarkannya. Iya. Dan ketika mereka tiba di kota, iya, mereka melihat bahwa ada orang yang melakukan akan ibadahnya. Ya, tetapi berbeda dengan kita, ibadah orang Kristen. Ya. Kemudian Anto katakan, "Wah, aku akan pergi ke suatu tempat untuk menyembah, memberikan kepada dewa-dewa, iya, suatu persembahan agar mereka boleh disenangkan. Aku akan sembahyang di sana dan aku akan membakar sesuatu agar dewa-dewa itu boleh menjadi senang." Nah, adik-adik, kemudian apa kata daripada pendeta itu ketika mendengar apa yang Anto katakan? "Anto, sahabatku, bagaimana aku bisa membiarkan engkau melakukan hal itu? Sedangkan Yesus Kristus sudah mati untuk membayar harga surga bagimu." Tetapi adik-adik, rupanya Anto ketika dikatakan dia masih tetap teguh dengan pendiriannya, akan melakukan apa yang diinginkan hatinya tadi, pergi ke dewa-dewa, menyembah, ya, dan tidak mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Kemudian apa yang dia katakan Anto? "Engkau adalah sahabatku yang paling kucinta di dunia ini. Bertahun-tahun lamanya engkau mendampingi aku di dalam kesakitan dan kekurangan. Hanya engkau yang menjadi sobatku. Meskipun demikian, engkau tak dapat memalingkan engkau dari keinginanku untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal. Aku harus pergi." Kemana dia adik-adik? Dia rupanya ingin pergi ke India. Iya, salah satu kota di mana dia bisa menyembah patung-patung dan sebagainya. Iya. Nah, adik-adik, singkat cerita, percakapan itu pun, hari itu pun berlalu. Ya, dan pada keesokan harinya, nah adik-adik, apa yang terjadi pada keesokan harinya? Pada suatu sore terdengar orang mengetuk pintu rumah pendeta itu. Ketika ia membukanya, ia melihat Anto berdiri di depan pintu. "Sobatku yang baik," seru pendeta itu, "mari masuk." Ya. Kemudian apa kata Anto? "Tidak. Aku minta engkau datang ke rumahku sebentar saja. Aku mempunyai sesuatu yang hendak kutunjukkan kepadamu. Jangan kau tolak permintaanku ini." Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya pendeta itu mengikuti apa yang menerima atau pergi ke rumah daripada Anto. Iya. Kemudian apa dia katakan? "Tentu saja aku akan datang," katanya. Iya. Jadi pendeta itu akan datang ke rumah Anto. Nah, ketika pendeta itu datang ke rumah Anto, kemudian Anto berkata, "Ya adik-adik, 1 minggu lagi aku akan pergi ke India." Iya, kemudian apa yang terjadi? Pendeta itu menjadi kecewa. Wah, Tuhan sepertinya tidak menjawab doanya untuk berdoa kepada Anto. Iya. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah beberapa lama di dalam rumah,
Anto menunjukkan sebuah peti kecil yang berat. Iya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Anto? Sudah bertahun-tahun lamanya aku menyimpan peti besi ini. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sekarang aku akan menceritakan tentang apa yang aku simpan itu. Dulu aku mempunyai anak laki-laki. Jadi dulu dia punya anak laki-laki adik-adik rupanya. Iya. Seorang anak laki-laki, mengapa engkau tidak pernah menceritakannya? Nah, itu kata pendeta tadi ya. Kemudian apa dikatakan? Aku tidak sanggup. Sementara Anto berbicara, iya, matanya itu berkaca-kaca. Rupanya dia mengenang lagi kisah daripada anaknya. Kemudian apa ya? Dikatakan, sekarang aku akan menceritakan kepadamu, sebab aku akan segera berangkat. Siapa tahu aku tidak akan kembali lagi. Iya, anakku juga seorang penyelam. Wah, rupanya Anto ini punya anak seorang penyelam. Dialah yang menyelam terbaik di pantai India yang ada di sana. Dia cekatan, matanya tajam, tangannya kuat, dan dapat menahan nafas lama sekali. Aku bangga sekali. Ia selalu bercita-cita mendapat mutiara yang lebih indah dari semua mutiara yang pernah didapatkannya. Pada suatu hari, ia mendapatkannya. Tapi ketika ia mendapatkannya, ia sudah berada di dalam air terlalu lama. Tak lama kemudian ia pun meninggal. Wah, jadi rupanya karena sudah terlalu lama di dalam air, anak itu meninggal. Kemudian Anto menundukkan kepalanya. Iya. Sesaat tubuhnya gemetar, tanpa suara, dia sangat sedih. Kemudian apa dikatakan Anto? Selama bertahun-tahun aku telah menyimpan mutiara itu. Katanya lanjutkan, tetapi sekarang aku hendak pergi dan kembali lagi. Maka kepadamu sobatku, aku akan memberikan mutiara ini. Anto membuka peti besi itu dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang terikat rapi. Dengan hati-hati ia membuka kain pembungkusnya dan mengambil sebuah mutiara yang besar dan indah, serta diberikannya kepada pendeta itu. Mutiara itu adalah salah satu yang terbesar yang pernah didapati di pantai saat dia menyelam. Ya, cahayanya berkilau-kilau yang tak pernah terdapat pada mutiara-mutiara buatan. Harganya tak ternilai. Jadi kalau mutiara asli adik-adik harganya tak ternilai. Kemudian apa yang terjadi? Berapa lama pendeta itu terdiam sambil menatap mutiara itu dengan rasa kagum. Iya, rupanya dari mutiara yang didapatkan Anto waktu menyelam, ada lagi yang bagus, ada lagi yang lebih besar, lebih indah, dan itu yang ditunjukkan Anto kepada pendeta itu. Kemudian dikatakan, pendeta itu katakan, Anto, mutiara ini sangat indah, mutiara ini sempurna, sahabatku. Jawab Anto dengan tenang, sahabatku itu memang dengan ilham yang timbul dari pikiran. Katanya, mutiara itu sangat menakjubkan. Ya, biarlah aku membelinya, aku akan membayar 600 juta kepadamu. Nah, jadi rupanya si pendeta ini ketika lihat mutiara itu, dia tertarik dan akan membeli mutiara itu kepada Anto dengan 6 juta rupiah kepadanya. Kemudian apa kata Anto? Sahabatku, apa maksudmu? Bukankah aku membayar 9 juta rupiah? Atau jika masih kurang, aku mau bekerja untuk mendapatkannya. Iya. Kemudian, sobat, sahut daripada Anto. Tubuhnya tegang. Mutiara ini tidak ternilai harganya. Tidak ada seorang pun di dunia ini memiliki uang yang cukup untuk membayar mutiara yang begitu berharga bagiku. Bermiliar-miliar rupiah tak akan dapat dibelinya. Aku akan menjualnya kepadamu kalau hanya dapat menerimanya sebagai suatu pemberian.
Kemudian apa kata pendeta? Tidak, Anto. Aku tak dapat menerimanya. Meskipun aku sangat menginginkan mutiara itu, tetapi aku akan mendapatkannya dengan cara begitu. Menerimanya dengan cara begitu. Mungkin aku sombong, tetapi menerimanya dengan cara itu terlalu mudah. Aku akan membayarnya dan aku harus bekerja. Engkau tak mengerti, sahabatku. Ketahuilah. Ya, jadi mereka sambil bercerita, ya, mereka sambil, wah kau, kata si Anto, dia akan memberikan, tetapi pendeta itu bilang, kata, kalau diberi dia tidak mau. Nah, apa yang terjadi? Kemudian dikatakan lagi oleh Anto, ketahuilah sobatku, anak yang tunggal memberikan hidupnya untuk berilmu mutiara ini, dan aku akan tak mau menjualnya dengan harga berapapun juga. Nilainya ada di dalam anakku, darah anakku. Aku tak dapat menjualnya, tetapi aku akan memberikannya kepadamu. Terimalah sebagai pernyataan kasihku kepadamu. Pendeta itu, kemudian apa yang terjadi? Pendeta itu sambil tersumbat ke rongkongannya dan untuk sesaat lamanya ia tak dapat berbicara. Kemudian ia memegang erat-erat tangan sahabatnya itu. Kemudian katanya, tidak mengertikah engkau? Itulah yang telah kau katakan kepada Allah. Selama beberapa saat menyelam, ia menarik muka pendeta itu dengan pelan-pelan dan mengerti. Nah, jadi kemudian terjadi lagi percakapan. Kapan katakan pendeta itu? Allah sedang menawarkan keselamatan kepadamu sebagai pemberian yang cuma-cuma. Keselamatan itu begitu besar dan tak ternilai harganya, sehingga tak seorang pun di dunia ini yang dapat membelinya. Ratusan juta pun tidak dapat terbeli. Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja untuk membayarnya. Seluruh hidupnya masih belum memadai. Ya, tak seorang pun, kata pendeta itu lanjut lagi, tak seorang pun yang cukup baik yang layak menerimanya. Allah harus mengizinkan penumpahan darah anaknya yang tunggal supaya engkau bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun sejuta tahun dengan ratusan hal yang kau buat, engkau tak akan dapat membayar untuk masuk surga. Engkau harus bisa menerima pemberian itu sebagai penyataan kasih Allah kepadamu. Seorang yang berdosa, Anto, tentu saja layak menerima kasih Allah. Kemudian pendeta itu katakan lagi, maukah engkau menerima pemberian surgawi yang besar dari Allah itu dengan penuh kerendahan hati, sebab engkau tahu pemberian yang itu dibayar dengan kematian anaknya. Iya adik-adik, jadi ketika Anto mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya pendeta itu, kemudian air matanya berlinang, dia menangis, kemudian dia katakan demikian, sobatku, aku mengerti sekarang. Sebenarnya aku sudah percaya ajaran Yesus ini sejak 2 tahun lalu, tetapi aku tak dapat mempercayai keselamatan yang diberikannya dengan cuma-cuma. Sekarang aku mengerti, ada hal-hal yang tak ternilai harganya sehingga tak terbayar. Sobat, aku mau menerima keselamatan yang diberikannya. Iya, jadi ketika Anto mengatakan demikian, sahabatnya pendeta yang baik itu mendoakan Anto. Iya, membawa Anto menerima Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya, supaya Anto menjadikan Kristus dalam kehidupannya. Dimanapun Anto berada, dia terus mengandalkan Tuhan. Nah, itu dia adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan pada sore hari ini? Bahwa setiap keselamatan itu adalah milik semua orang. Dan Tuhan memberikannya secara cuma-cuma. Tetapi bagaimana orang itu bisa merespon untuk setiap keselamatan yang Tuhan berikan sebagai pemberian yang luar biasa. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau kita sudah meresponi pemberian Tuhan berupa keselamatan yang diberikan kepada kita. Kita berdoa dan undang Yesus masuk dalam hati kita, dan kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu luar biasa. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, buat adik-adik semua dimanapun saat ini berada, adik-adik yang mungkin saat ini, wah Tuhan di mana ya, Tuhan jauh ya, ingat, Tuhan tetap dekat dengan kita dan Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Mari semua adik-adik untuk merespon setiap panggilan dalam kehidupan kita semua, untuk mengundang Tuhan masuk dan tinggal dalam hidup kita. Dan
Biarlah Tuhan jadi raja dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita semua satu dalam doa. Kita berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dan saat ini Tuhan, kami mengaku dosa kami, yang kami telah membantu orang tua kami, tidak dengar-dengaran. Kami mohon ampun Tuhan. Saat ini kami mau dikuduskan, disucikan. Dan kami mengundang Tuhan masuk dan tinggal dalam hati saya, menjadi raja dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak guru. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan bagi adik-adik, mama papa maupun opa oma yang akan memberikan persembahan lewat transfer. Boleh menghubungi rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kita akan menutup dengan doa, dan doa penutup ini akan dibawakan oleh kakak guru. Silahkan. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bercerita pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi berkat bagi adik-adik yang sudah mendengarkan di rumah. Terima kasih, dan sore hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan tutup, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami sudah beribadah melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami. Tadi sudah Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mohon firman Tuhan yang telah kami dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Memberkati kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang sudah bercerita pada sore hari ini, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati, dan Roh Kudus nantiasa mengurapi mereka di dalam pelayanan. Memberkati sekolah minggu yang sudah beribadah pada sore hari ini, baik yang ada di kota Palu maupun yang ada di daerah-daerah. Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati akan setiap anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan studi mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami juga berdoa yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Kami bersyukur pada sore hari ini, karena kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini, dan berucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.